Apakah mereka yang rajin ke gereja dan aktif dalam pelayanan serta kegiatan rohani lebih baik daripada mereka yang tidak demikian? Jawabannya bisa dua, maybe yes, maybe no. Tapi sangat mungkin orang yang rajin beragama bisa menjadi orang yang sulit percaya dan bertobat. Mengapa bisa demikian? Dalam kisah perumpamaan tentang dua orang anak, di Matius 21 ayat 28 dikatakan, seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29, jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ada dua sikap dan jawaban yang kontras. Anak yang pertama terdengar ramah, tapi toh tidak pergi juga. Anak yang kedua terdengar kasar, tapi akhirnya ia menyesal dan pergi. Dalam konteksnya, anak sulung dalam perumpamaan ini menjadi perlambang bagi orang-orang yang memperhatikan perintah Allah dan peraturan-peraturan hukum Yahudi, yaitu para imam dan tua-tua Yahudi. Sedangkan anak kedua menunjuk pada orang-orang berdosa, yaitu para pemungut cukai dan pelacur. Lalu di ayat 31 Yesus bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan di ayat 32 Yesus berkata, "Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ada orang-orang yang punya kehidupan kelam, tapi ketika mengalami jamahan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya langsung berubah. Bahkan bisa dikatakan berubahnya itu ekstrim. Yang dulunya hidup dalam kubang dosa, sekarang hidup dalam kasih karunia. Dari pendosa menjadi pendoa, dari pecundang menjadi pemenang. Dalam hal ini kita bisa mengingat kembali kisah perubahan hidup Paulus saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang berawal di jalan berdebu menuju kota Damsyik. Perjumpaan inilah yang sungguh-sungguh mengubah hidupnya. Namun bagaimanakah dengan mereka yang sudah puluhan tahun rajin beribadah, terlibat pelayanan dan berbagai kegiatan rohani, memiliki disiplin rohani yang baik, tapi gaya bicaranya angkuh, ketus, dan tajam seperti silet. Ada pula yang kalau di gereja itu tampaknya baik sekali, tapi begitu di rumah, ia tidak menjadi teladan bagi keluarganya. Banyak orang Kristen yang bermasalah seperti itu, baik remajanya, orang dewasanya, bahkan mereka yang sudah berusia lanjut. Mengapa ada orang-orang Kristen seperti itu? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang di dalam Kristus ia ciptaan yang baru? Sebagai ciptaan baru seharusnya cara hidup yang lama sudah berlalu, digantikan cara hidup yang baru. Mengapa orang yang rajin beragama sulit untuk percaya dan berubah? Bisa jadi mereka sudah merasa nyaman dengan situasi saat ini. Mereka menganggap diri lebih tinggi, tidak berdosa, dikenal Tuhan, sehingga mereka dibutakan oleh status yang demikian. Dalam arti mereka yakin bahwa tidak mungkin mereka akan ditolak Tuhan. Saudara, perubahan hidup dalam menjadi anak-anak Tuhan harusnya disertai dengan ketaatan pada firman Tuhan. Ketaatan tidak bicara soal ya, dan ya saja, tapi mau melakukan apa yang diminta.
justru ketaatan pada firman yang akan membawa diri kita mengalami pembaruan, pemulihan, dan pertumbuhan. Jadi jelas, kalau ada orang Kristen yang gaya hidupnya masih seperti orang dunia, sekalipun ia giat dalam hal-hal rohani, ia mengalami stagnasi dalam pertumbuhannya. Ada sesuatu yang menghambat pertumbuhannya, sehingga mental, emosional, dan perilakunya itu masih terpenjara dalam gaya hidup yang lama. Maka supaya kita benar-benar mengalami perubahan hidup, dalam arti ada pemulihan secara rohani dan jasmani, kita harus mengambil tanggung jawab untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Sebab dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Saat ini kita bisa menilik diri sendiri. Aku ini mirip anak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Mari saudara, bersama Roh Kudus kita lupakan masa lalu dan tanggalkan baju yang lama, supaya bisa kita kenakan baju yang baru. Sebab tanpa ini semua kita tidak akan mengalami perubahan. Tuhan Yesus memberkati.